Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Timatin Sogi dari Lokal D, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menyampaikan tugas individu saya mengenai hukum perkawinan. Menurut Undang-Undang Positif yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah karena ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang usia perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, hukum yang berlaku secara nasional dan tidak berlaku hanya kepada orang Muslim, tetapi berlaku juga untuk non-Muslim. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian perkawinan ikatan lahir saja untuk jangka waktu yang cukup lama. Tidak hanya perjanjian perkawinan, tetapi sebagai ikatan lahir batin di antara seorang wanita dan dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaan perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan tidak bisa untuk jangka tertentu saja. Ada larangan karena merendahkan martabat, khususnya kepada seorang wanita. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperbaharui menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terdapat beberapa asas sebagai berikut. Yang pertama, membentuk keluarga yang kekal abadi dalam jangka yang telah ditentukan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, dilakukan menurut agama dan kepercayaan. Yang ketiga, perkawinan yang monogami tetapi mutlak, yang artinya boleh berpoligami. Yang keempat, mempersulit perceraian, maksudnya tidak kemudian orang menjatuhkan talak, langsung tolak, langsung bercerai, tetapi ada mekanisme dalam menjatuhkan talak tersebut melalui proses pengadilan. Yang kelima, hukum dan kewajiban suami istri adalah seimbang. Seorang suami tidak melakukan tindakan hukum tanpa seizin dari seorang istri. Begitupun sebaliknya, ketika akan melakukan suatu perbuatan. Kapan sahnya perkawinan? Diatur dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan. Yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Adapun syarat dalam melangsungkan perkawinan sebagai berikut. Berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai, jika mempelai belum berusia 21 tahun, maka harus mendapat izin dari orang tua. Yang kedua, tidak saling dalam ikatan perkawinan yang sah, kecuali memperoleh izin dari pengadilan. Ketiga, tidak sedang dalam masa tunggu bagi wanita yang putus perkawinan yang sebelumnya. Keempat, tidak ada larangan kawin, bukan merupakan suami istri yang bercerai, kemudian langsung kembali, lalu bercerai lagi untuk kedua kalinya. Selanjutnya, adapun dalam syarat ekstern,
Yang pertama, harus mengajukan laporan ke pengadilan pencatat nikah, talak dan juga rujuk. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat yang memuat identitas calon dari seorang pengantin, hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur perkawinan sah secara hukum apabila kedua belah pihak melakukan perkawinan memiliki persamaan visi dan juga agenda yang sama untuk membangun rumah tangga yang pada prinsipnya dasar hukum perkawinan, hukum perdata, perjanjian antara satu pihak perempuan dan laki-laki. Perkawinan yang tidak dikenal atau dikenal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 masuk dalam kategori perkawinan yang pastinya tidak sah. Adapun larangan dalam perkawinan, berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, berhubungan semenda, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri jika suami beristri melebihi dari satu, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, selanjutnya berhubungan susunan, dan lainnya yang dilarang untuk kawin oleh agama maupun peraturan lainnya. Adapun dalam pencegahan perkawinan, upaya untuk merintangi atau menghalangi suatu perkawinan antara calon pasangan suami istri yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Menghindari perkawinan yang dilarang menurut hukum maupun agama dalam hukum negara. Selanjutnya, lanjutan pencegahan. Orang yang dapat mencegah perkawinan itu terdapat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut, yaitu para keluarga dalam keturunan lurus ke atas. Saudara juga bisa, wali nikah, pengampu, pihak yang juga berkepentingan. Selanjutnya, dampak dari hukum perkawinan. Istri tidak dianggap sebagai istri sah di mata hukum, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gonogini. Untuk anak, status anak yang dilahirkan adalah tidak jelas di mata hukum atau kasuistis, tidak berhak atas nafkah dan warisan ketika ayah meninggal kecuali diakui oleh ayahnya sendiri. Adapun tata cara dalam pencegahan dapat dalam pengajuan permohonan ke pengadilan di wilayah hukum tempat hukum dilangsungkannya perkawinan terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang 1974. Memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Hakim memutuskan menolak atau menerima permohonan tersebut. Dengan putusan tersebut, pencatat nikah memutuskan perkawinan dalam melangsungkan ataupun tidak. Adapun kompilasi hukum Islam pasal 70 sampai dengan 76 Impres nomor tahun 1991 ada dua macam. Perkawinan batal atau sejak semula dianggap tidak pernah ada, dan perkawinan dapat dibatalkan. Adapun perkawinan batal nikah bagi berikut, suami melakukan perkawinan sedang ia sudah mempunyai 4 orang istri.
seorang menikahi istrinya yang telah dilian, pernah dijatuhi talak 3 kali, kecuali bekas istrinya sudah menikah lagi dengan pria lain. Perkawinan dalam hubungan semenda atau susunan samping sederajat tertentu terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sekian dari penjelasan tugas individu saya mengenai hukum perkawinan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.